Jumpa lagi dengan mata ketiga. Hari ini kita akan telusuri sejenak garis Nazca yang misterius. Pada tahun 1939, arkeolog Amerika Dr. Paul Kosok memutuskan melakukan ekspedisi dari ketinggian untuk mempelajari sistem irigasi peradaban Inka kuno. Saat melintasi atas gurun Nazca di selatan B, dia melirik sekilas ke bawah dan seketika membuatnya terpaku. Ternyata dia melihat pola garis lurus besar di atas dataran, sekilas tampak seperti landasan paralel. Paul terbang kembali dan melihat lebih dekat, sungguh menakjubkan. Garis permukaan yang tampak biasa-biasa ini membentuk pola besar, seperti pola gambar hewan, tumbuhan, dan beberapa simbol aneh. Seberapa besar pola-pola ini? Sangat besar, dan saking besarnya, harus dari ketinggian setidaknya 300 meter baru dapat melihat keseluruhan gambar, melihat dengan jelas garis Nazca dari foto-foto bumi yang dicepret pesawat ruang angkasa AS pada ketinggian jutaan meter. Pola yang aneh. Sejak itu, banyak ilmuwan ke Nazca untuk survei lapangan skala besar. Sejauh ini manusia telah menemukan lebih dari 800 garis lurus Nazca, lebih dari 300 pola geometris, dan 70 spesies hewan dan tumbuhan, bahkan pola yang menyerupai manusia di dataran tinggi seluas 450 km persegi, mulai dari Sungai Ingenio di utara dan Sungai Nazca di selatan. Di antara gambar raksasa yang aneh ini, yang paling menarik perhatian adalah laba-laba ramping sepanjang 45 meter, sekilas tampak sangat hidup. Selain itu, pola terkenal yang sama adalah gambar burung. Total ada 18 jenis gambar burung yang berbeda di dataran Nazca. Misalnya pola gambar mirip burung kolibri ini panjangnya sekitar 300 meter. Dan monyet kapucin sepanjang 108 meter ini juga menjadi salah satu pola gambar raksasa yang paling banyak dibahas. Meskipun pola-pola ini sangat besar, tapi semuanya dilukis dalam satu goresan, tidak ada garis gambar yang terputus. Dari penanggalan radiokarbon, ilmuwan menyimpulkan garis Nazca dibuat dari 200 sebelum Masehi hingga 300 Masehi. Dengan kata lain, pola-pola ini sudah lebih dari 2000 tahun terlentang di sana. Orang-orang tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana caranya membuat garis dan pola seperti itu lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sejauh ini, para ilmuwan hanya mengetahui secara garis besarnya ada lapisan tipis batuan vulkanik dan kerikil di permukaan dataran Nazca. Tiupan angin dan terpaan matahari jangka panjang membuat pola-pola itu menjadi hitam dan gelap. Karakteristik misteriusnya yang menakjubkan. Garis-garis Nazca ini tidak bisa dibentuk hanya dengan menggali-gali tanah, karena garis-garis ini memiliki karakter misterius yang membuat takjub para ilmuwan. Apa saja ciri-cirinya? Dari citra satelit Google, beberapa garis lurus Nazca terlihat membentang beberapa kilometer melintasi dataran tinggi, perbukitan dan dasar sungai yang kering, tetapi tetap membentang lurus ke kejauhan. Selain itu, penduduk setempat menemukan bahwa setiap kali matahari terbit, akan terlihat garis-garis ini membentuk gambar yang indah dan ganjil saat ketika mendaki ke puncak Gunung Nazca. Namun saat matahari semakin naik, pola-pola gambar raksasa ini akan lenyap seketika. Dari survei di lapangan, para ilmuwan menemukan ternyata kedalaman dan lebar alur yang membentuk pola itu dihitung secara akurat berdasarkan tingkat sudut cahaya matahari. Tampaknya rancangan garis Nazca bukan grafiti yang dibuat tanpa tujuan. Peta bintang kuno. Maria Reise, seorang arkeolog Jerman dengan latar belakang ahli matematika yang pernah menjadi asisten Dr. Paul Kosok, telah mempelajari garis Nazca sepanjang hidupnya. Dia menemukan bahwa banyak garis Nazca terkait dengan titik balik musim panas dan musim dingin yang terhubung ke dalam sebuah garis. Dia juga menemukan hubungan antara garis Nazca dan siklus matahari. Pada tahun 1977, Reise menerbitkan sebuah buku, The Mystery on the Desert, menyimpulkan penelitiannya tentang pola gambar raksasa Nazca.
Dia menyimpulkan bahwa garis-garis itu mewakili kalender astronomi, menggambarkan grafik bintang kuno, kalender dan bahkan sistem koordinat antar galaksi. Reise menuturkan, garis-garis lurus ini mewakili perputaran galaksi, sedangkan spiral mewakili galaksi spiral besar. Lalu apa arti dari pola gambar raksasa itu? Menurut Reise, pola-pola itu adalah posisi galaksi, gugus bintang atau rasi bintang, menandai posisi galaksi mereka sendiri pada sumbu konstelasi. Ketika kita melihat pola gambar raksasa Nazca, kerap akan terlihat beberapa garis lurus di sekitar pola gambar raksasa. Menurut penuturan Reise, garis-garis ini kemungkinan besar adalah sumbu peta koordinat galaksi. Setelah Reise meninggal pada tahun 1998, muridnya Phyllis B. Piltuga yang bekerja di Planetarium Adler di Chicago, AS, melakukan studi yang dibantu komputer tentang rasi bintang. Dia menegaskan figur laba-laba raksasa pada Nazca Lines atau garis Nazca adalah diagram anamorfik dari konstelasi Orion. Konstelasi Orion yang misterius. Orion bisa dikatakan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam peradaban kuno. Yang dikenal luas adalah korespondensi antara piramida dan Orion dalam peradaban Mesir kuno. Coba lihat gambar ini. Ada 3 bintang di sabuk Orion, yaitu Alnitak atau Zeta Orionis, Alnilam atau Epsilon Orionis, Mintaka atau Delta Orionis yang disebut 3 bintang sabuk. Pada tahun 1953, seorang insinyur sipil Belgia bernama Robert Bouval secara tidak sengaja menemukan pola baris yang sama antara piramida Mesir Giza dan 3 bintang di sabuk Orion. Di antaranya piramida Agung Khufu selaras dengan bintang Orion, piramida Khafre kedua selaras dengan Alnilam atau Epsilon Orionis, dan piramida Menkaure ketiga dan 2 piramida lainnya sedikit condong ke timur, dan ini persis membentuk sebuah peta konstelasi Orion. Yang lebih menakjubkan adalah kecerahan 3 bintang sabuk juga tidak sama, masing-masing tersusun dari terang ke gelap, dan 3 piramida yang selaras juga tersusun dari besar ke kecil. Yang lebih misterius lagi adalah jika dibandingkan peta galaksi Bima Sakti dengan peta piramida, posisi Bima Sakti di langit selaras dengan Sungai Nil di Mesir. Demikian juga dengan Orion selaras dengan piramida Khufu, Bima Sakti dan Sungai Nil juga menyebar secara simetris di sekitar cakrawala sebagai poros. Sebenarnya tidak hanya piramida Mesir, tetapi piramida Maya dan piramida Kamboja juga selaras secara ajaib dengan Orion. Sekarang kita kembali ke korespondensi antara laba-laba Nazca dan Orion. Karena Nazca Peru terletak di belahan bumi selatan, jadi konstelasi Orion yang terlihat di Nazca lebih dari 2000 tahun yang lalu itu tidak tegak, tetapi berbaring. Tampaknya laba-laba raksasa ini memang terlihat seperti Orion yang berbaring, bukan? Kini beberapa peneliti telah menemukan bukti bahwa pola laba-laba memang didasarkan pada konstelasi Orion di ufuk barat lebih dari 2000 tahun yang lalu. Simulasi komputer mereka juga menunjukkan langit berbintang pada malam hari di wilayah Nazca lebih dari 2000 tahun silam itu. Bima Sakti terlentang miring tepat di atas cakrawala di barat laut. Peneliti terkait menuturkan, para seniman astronomi Nazca pada waktu itu pasti telah mengetahui efek dari gerakan presisi pada posisi bintang. Sedangkan garis lurus yang saling terkait dan sudut yang berbeda pada beberapa pola khusus Nazca digunakan untuk merekam gerak presesi. Adapun pola itu sendiri digunakan sebagai tanda untuk menunjukkan konstelasi yang berhubungan dengan garis terkait. Para ilmuwan juga secara berturut-turut menemukan korespondensi dari banyak pola Nazca pada peta bintang yang pada rujukan Bima Sakti. Sampai di sini, kita pun seakan bergumam, mengapa suku Nazca begitu hebat pada lebih dari 2000 tahun silam itu? Penelitian ilmiah bahkan menemukan yang lebih hebat. Para ilmuwan di Universitas Dresden, Jerman yang mempelajari garis Nazca mengklaim bahwa dari hasil pengukuran medan magnet dan konduktivitas listrik, mereka menemukan konduktivitas listrik pada garis Nazca adalah 8000 kali lebih tinggi daripada di sebelahnya.
tengkorak yang aneh. Faktanya para ahli dan cendekiawan dari semua lapisan masyarakat memiliki banyak teori menarik tentang siapa yang menciptakan garis Nazca. Salah satu di antaranya adalah teori penciptaan alien. Penulis asal Swiss Erich von Däniken berspekulasi dalam bukunya Chariots of the Gods bahwa geoglif-geoglif di Nazca dibuat oleh alien untuk tujuan pendaratan pesawat ruang angkasa di gurun. Sementara itu pada tahun 1928, arkeolog Peru Julio Tello menemukan kuburan misterius di bawah tanah tandus gurun Paracas di Peru. Terdapat lebih dari 300 tengkorak di dalamnya yang diberi nama tengkorak Paracas. Penentuan karbon 14 menemukan bahwa tengkorak-tengkorak ini telah berusia lebih dari 3000 tahun. Tengkorak Paracas berbeda dari semua tengkorak manusia yang diketahui. Terlihat lonjong dan lebih panjang dari tengkorak manusia pada umumnya. Meskipun beberapa arkeolog cenderung percaya bahwa bentuk kepala aneh ini adalah hasil kerajinan tangan manusia. Para arkeolog menunjukkan bahwa suku Nazca melakukan deformasi tengkorak buatan, sebuah praktek yang melibatkan pengikatan tengkorak bayi ketika masih lunak untuk membuat perubahan bentuk tengkorak. Namun beberapa ilmuwan meragukan hal itu, karena 5% tengkorak Paracas memiliki bentuk dan ukuran yang sangat kompleks. Sulit dipercaya bentuk tengkorak itu disebabkan oleh ikatan di kepala. Selain itu, tengkorak manusia memiliki jahitan sagital yang merupakan jaringan ikat yang berfungsi sebagai perekat pada tubuh dan penghubung antar tulang parietal semua tengkorak manusia. Jahitan ini terbuka pada bayi manusia untuk memfasilitasi perkembangan otak yang secara bertahap akan mengeras, tetapi tengkorak Paracas tidak memiliki jahitan sagital seperti itu. Selain itu, meskipun pengikatan buatan dapat mengubah bentuk tengkorak, namun tidak dapat mengubah kapasitas otak. Asal tahu saja, kapasitas otak tengkorak Paracas lebih dari 2 kali lipat dari orang biasa di daerah setempat. Para peneliti juga menemukan bahwa rongga mata tengkorak Paracas juga jauh lebih besar daripada manusia pada umumnya. Sepertinya semua itu mengarah pada mata besar makhluk abu-abu alias alien Roswell. Pada tahun 2014, Direktur Museum Sejarah Paracas mengirimkan 5 sampel tengkorak Paracas untuk pengujian DNA. Hasil tes semakin mengejutkan. Fragmen DNA tertentu di tengkorak ini tidak dapat dibandingkan DNA manusia yang dikenal. Ahli genetika Brian Foster mengatakan, perubahan genetik yang terjadi pada DNA mitokondria tidak ditemukan pada manusia, primata, atau organisme lain manapun. Saya pribadi tidak yakin apakah itu cocok dengan kategori pohon evolusi atau pohon filogenetika yang diketahui, ujar Brian. Pohon filogenetika atau pohon evolusi adalah diagram percabangan atau pohon yang menunjukkan hubungan evolusi antara berbagai spesies makhluk hidup berdasarkan kemiripan dan perbedaan karakteristik fisik dan atau genetik mereka. Mumi alien. Pada tahun 2017, penemuan penting oleh para ilmuwan di dekat garis Nazca bahkan membuat para pendukung teori penciptaan alien semakin antusias. Apa itu 6 mumi yang diduga alien? Di antaranya sesosok mumi yang dinamai Maria oleh tim peneliti. Fosil aneh mirip manusia ini hanya memiliki 3 jari tangan dan 3 jari kaki yang ditemukan di Peru. Namun sebagian orang meragukan keasliannya. Tes yang dilaporkan menunjukkan Maria adalah humanoid seperti manusia karena memiliki 23 kromosom. Namun fosil ini juga memiliki beberapa hal yang menunjukkan bahwa dia bukan sepenuhnya dari spesies manusia. Memiliki tengkorak yang lonjong, mata besar, tidak ada telinga, hanya 2 lubang kecil, sangat jauh berbeda dengan ciri fisik manusia normal. Para ilmuwan juga menemukan Maria terbungkus bubuk putih kadmium klorida, efek antibakteri yang mengawetkan fosilnya sampai hari ini. Namun berbeda dengan mumi biasa pada umumnya, karena organ dalamnya tidak diangkat. Dari hasil penanggalan karbon 14, fosil ini telah berusia setidaknya 1800 tahun. Dari sudut pandang anatomi,
ilmuwan Rusia mengatakan bahwa struktur tulang rusuk Maria berbentuk lunas yang terdiri dari sejumlah kecil tulang rusuk setengah lingkaran. Ini berbeda dengan bentuk tulang rusuk manusia normal pada umumnya. Berbagai perbedaan ini tampaknya telah membuktikan Maria bukanlah manusia. Jika ada yang merasa buktinya tidak cukup, coba kita lihat bukti pendukung lain berikut ini. Pada tahun 2017 dan 2018, sejumlah lembaga penelitian ilmiah otoritatif terkenal melakukan analisis DNA pada Maria dan hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar DNA-nya berbeda dengan manusia. Kali ini komunitas ilmiah pun gempar dibuatnya. Para ilmuwan mengatakan bahwa Maria mungkin mewakili spesies manusia yang lebih tua dari kita, atau mungkin ras alien dari planet lain. Jadi para pemilik tengkorak Maria dan Paracas, mungkinkah ras yang mereka wakili adalah pencipta garis Nazca? Dari berbagai kesimpulan penelitian dan penemuan arkeologi yang diketahui sejauh ini, mungkin kita bisa dengan berani menduga bahwa kehidupan asing pernah ke bumi pada zaman kuno dan garis Nazca mungkin merupakan peta astronomi yang mereka buat di bumi. Apakah tujuannya untuk memudahkan kehidupan cerdas yang maju di luar angkasa itu menentukan posisi bumi? Lalu apakah lukisan raksasa yang dipahat di atas bukit ini mungkin merupakan potret diri dari kehidupan alien? Bagaimana pendapat teman-teman tentang misteri garis Nazca? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.